Bab 1769. Tugu Makam. Alasan utamanya karena Ernest Suarez terlalu bebas di markas, tanpa pengawasan, dan memiliki otoritas yang sangat tinggi. Dia dapat menggunakan hampir semua laboratorium tingkat tertinggi. Dia dapat melakukan kepentingan pribadinya, dengan menggunakan alasan telah memberikan kontribusi yang besar. Tidak ada yang meragukan sama sekali. Hanya Weni yang lebih memperhatikan Ernest Suarez. Yang lain hanya memuja Ernest Suarez. Semua disebabkan karena Ernest Suarez terlalu berkompeten. Setelah datang beberapa hari dia sudah banyak membantu semua orang menyelesaikan masalah. Setelah menenangkan diri, Ernest Suarez mengenakan pakaian pelindungnya dan datang ke area laboratorium. Aku ingin menggunakan laboratorium nomor 3. Pemegang izin adalah Weni. Berdasarkan prosedur dia memeriksa apa ada penyadap suara atau peralatan lain di Ernest Suarez. Oke. Diizinkan. Melihat Ernest Suarez dan timnya memasuki laboratorium, Weni terus merasa adanya kejanggalan. Tapi tidak bisa mengatakan apa yang salah. Saat ini Ernest Suarez memiliki otoritas yang semakin besar. Dia bahkan dapat menggunakan laboratorium nomor 3. Weni terus merasakan ini bukan hal yang baik. Tapi semua orang sangat mempercayai Ernest Suarez. Kumohon jangan sampai terjadi sesuatu. Weni memijit-mijit kepalanya yang terasa mengembang. Di sisi lain, Nathan meminta Raja Seon Barat untuk mengumpulkan semua benda simbolis saudara-saudara Glaceon. Begitu kembali, Nathan meminta Raja Seon Barat untuk membuat persiapan. Saudara mereka tidak menyisakan jasad maupun tulang. Bahkan tidak bernama semasa hidup mereka. Mereka telah hidup dalam kegelapan. Namun mereka yang menopang Neslandia untuk maju. Setelah meninggal, Nathan harus membangun tugu makam untuk mereka. Dan mengukir nama mereka. Hari ini, tugu makam telah selesai dibangun. Nathan ingin memberi penghormatan kepada saudara-saudara dan mengukir nama mereka di tugu makam mereka secara pribadi. Di pemakaman di suatu tempat di timur laut kota Fluetan. Nathan membawa Nana bersamanya, diikuti oleh Raja Seon Barat dan yang lain. Bawa pedangnya, kata Nathan dengan suara rendah. Seseorang di belakangnya melemparkan pedang panjang. Segera, Nathan mengukir nama mereka di setiap tugu makam. Makam Johnny Evion, makam Ralph Baxter, makam Hector Woods, ... Ada total 999 tugu makam. Nathan menuliskan nama mereka satu persatu. Di belakang mereka, Raja Seon Barat dan yang lain berdiri dalam diam. Setelah pengukiran nama selesai, Nathan mengambil sebotol anggur dan memercikannya di depannya. Dia mengangkat sisa setengah botol lalu meminumnya dengan cepat. Saudara-saudaraku selamat jalan. ... Semua orang berteriak. Hampir 1000 kuburan baru. Saat ini, tidak jauh dari sana datang sekelompok orang. Pria yang memimpin memandang Nathan dan yang lain. Berkata sambil tersenyum. Tuan muda, sepertinya itu adalah tugu makam. Kudengar mereka semua gugur dalam medan perang. Bahkan jasad pun tidak bersisa. Di sampingnya seseorang berkata, sekelompok orang bodoh. Semuanya sakit jiwa. Setelah mati, siapa yang akan mengingatmu? Mereka berjuang sampai mati. Pada akhirnya jasad pun tidak bersisa. Pemuda itu mencibir. Beberapa orang di sampingnya menimpali. Ya, betul. Mereka sekelompok orang yang telah dicuci otaknya. Faktanya, mereka semua mati sia-sia. Hanya sekelompok orang bodoh, ingin melindungi Neslandia. Tapi sebenarnya melindungi sekelompok rakyat bodoh dan tolol. ... Beberapa dari mereka asyik berdiskusi. Betul. Mereka bahkan mengeluarkan perintah untuk tidak membiarkan orang yang meninggalkan Neslandia kembali. Oh ya, Tuan Muda. Bagaimana Anda bisa kembali? Semua orang memandang pemuda itu dengan rasa penasaran. Ternyata pemuda itu pernah melarikan diri dari Neslandia. Sekarang ternyata sudah kembali. Sepertinya perintah Nathan tidak berpengaruh padanya. Tapi Nathan mendengarkan dengan jelas semua yang mereka katakan. Kalian semua, berhenti. Suara Nathan seperti guntur. Bab 1770. Minta maaf karena ucapan yang kotor. Dia tidak akan membiarkan saudara-saudaranya diejek dan dihina setelah pengorbanan mereka. Terlebih lagi, dia sudah mengeluarkan perintah. Bagaimana orang ini kembali? Latar belakang dan kemampuan seperti apa yang orang ini miliki?
hingga bisa mengabaikan perintah yang telah dia keluarkan? Ada begitu banyak pertanyaan. Nathan mau tidak mau harus mengurusnya. Setelah Saga Anwar dan rombongannya mendengar ini, mereka semua tertawa. Mereka berhenti lalu berbalik menatap Nathan dan yang lain. Bocah, kamu memanggil kami. Saga Anwar tersenyum pada Nathan. Orang di sebelahnya mengingatkan. Tuan muda, Anda baru saja kembali. Lebih baik tidak menimbulkan masalah. Bocah ini sudah mengusikku. Ayo kita lihat. Saga Anwar membawa pelayannya ke depan Nathan. Bocah, apa kamu memanggilku? Nathan dengan wajah yang dingin. Dua hal. Yang pertama, berlutut dan minta maaf. Ucapannya sungguh mengejutkan. Ketika Nathan mengatakan ini, Saga Anwar dan gerombolannya terkejut. Meminta kami untuk berlutut dan meminta maaf. Untuk apa? Saga Anwar terkejut seperti melihat hantu. Apa kamu tidak tahu apa yang baru saja kamu katakan? Semua yang dimakamkan di sini adalah martir Neslandia. Jika kamu tidak menghormati atau memberi penghormatan, alih-alih menghina, maka kamu harus meminta maaf. Nathan menatapnya dengan serius. Hahaha, tanpa diduga. Saga Anwar dan yang lain semuanya tertawa. Apa yang aku katakan tidak benar. Mereka adalah sekelompok idiot. Mati pun tidak meninggalkan jasad. Coba kamu katakan. Demi apa? Saga Anwar mencibir. Yang lain ikut berkata. Benar. Para idiot ini terlalu menyedihkan. Semuanya dibuatkan tugu makam. Lucu sekali. Mata Nathan berangsur-angsur memicing. Niat membunuh yang besar menyelimuti seluruh tempat ini. Alasan kamu harus berlutut dan meminta maaf adalah untuk ucapanmu yang kotor. Aku katakan untuk terakhir kali. Berlutut dan meminta maaf. Nathan seperti Raja Iblis. Auranya yang menakutkan menekan Saga Anwar dan rombongannya. Tapi Saga Anwar masih bersikeras dan berkata, apa kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Beraninya menyuruhku berlutut dan meminta maaf. Nathan meliriknya. Ini masalah kedua. Suara itu keluar begitu saja. Nathan menendang kaki Saga Anwar. Terdengar suara retakan. Saga Anwar berlutut dengan suara hentakan yang kencang. Saga Anwar tidak menyangka Nathan akan memukulnya. Dan dengan tenaga yang kuat. Padahal, dalam tubuh Saga Anwar ada kekuatan unik. Nathan sudah menyadarinya. Tapi di matanya, dia selemah semut. Buk buk buk. Nathan menendang beberapa kali berturut-turut. Sisa orang lainnya berlutut dan menjerit. Minta maaf. Nada suara Nathan tenang. Aku tidak akan minta maaf. Aku tidak salah. Saga Anwar mengangkat kepalanya dan menatap Nathan. Tampak berkepribadian. Brak. Nathan menggesek wajah Saga Anwar ke tanah. Segera seluruh wajahnya bersimbah darah. Rasa sakit yang membakar membuat Saga Anwar mengeluarkan suara seperti babi dibunuh. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Saga Anwar hanya bisa berkompromi. Pada akhirnya, beberapa orang berlutut di depan makam para pahlawan Neslandia ini dan meminta maaf satu demi satu. Walau meminta maaf, orang-orang seperti Saga Anwar jelas tidak terima. Anggap aku sial hari ini bertemu denganmu. Apa kamu berani menunggu di sini sebentar? Tidak lama. Hanya 10 menit. Saga Anwar menatap Nathan dan bertanya. Melihat Nathan terdiam, Saga Anwar semakin arogan. Apa kamu laki-laki? Takut? Tidak berani. Apa kamu lupa aku mengatakan ada dua hal? Sekarang hal kedua. Saga Anwar tertarik. Berkata sambil mencibir. Ayo, katakan hal apa? Identitasmu. Beritahu aku. Bersambung.